Mantep ku tengok batikku tuh. KPU lagi dah. Tampang boleh. Apa masalah? Mana bisa kalau sekarang ini. Apa tak bisa? Mau sepintar apapun, banyak pun duit, banyak jaringan, itu kan undang-undang sekarang harus lewat parpol. Undang-undang itu kan dibikin sama orang-orang itu juga. Kita bilang supaya bisa dirubahnya, apa masalah? Ya, jadi kapan lagi ada kesempatan untuk kau-kau yang nggak berparti ini? Ya di amandemen lah dulu undang-undangnya, undang-undang tentang calon presiden itu. Untuk di amandemen itu partai pasti nggak mau karena kepentingan dia bertentangan dengan itu. Nah, itulah ini oligarki partai sekarang ini. Itulah maksudku, supaya macam mana caranya. Kalau aku, suaraku ini, saudaraku tahu kalau di kampung Tui maknya Bajibun, aku pastikan ke kau semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara channel Waspada TV dalam program Kombur-Kombur Malotup, Cakap-Cakap Anak Medan. Pak Cik semua, hari ini kita kedatangan tamu yang sempat populer di tahun 90-an. Seorang aktivis yang pernah ditahan oleh Orde Baru, kemudian pernah menjadi anggota DPR RI, dan sekarang aktif sebagai kader PDIP. Kita perkenalkan dulu, Bung Budiman Sujatmiko. Selamat siang, Ketua. Halo. Iya. Sebelum ngobrol dengan Pak Ketua, karena di Medan ini semuanya ini ketua ini, Bung. Jadi aku panggil Bung jadi ketua lain, ketua besar. Ketua besar itu ada Ulu, kalau ketua besar aktivis itu Budiman Sujatmiko. Pernah ketemu Ulu, Bung kan? Pernah ketemu Ulu, kan? Pemirsa TV Waspada TV, tamu kita yang kedua ini nanti saya jelaskan ya lebih lanjut tentang Budiman. Kita perkenalkan dulu tokoh perempuan Sumatera Utara ini, Bung. Mbak Meryl Saragi. Horas, menjua-jua, ahoy. Beliau ini usianya masih muda, sekitar 31 tahun. Nah, tapi pengalamannya beliau pernah di NGO ya, dan beliau juga pernah menjadi staf khusus menteri. Ya, Kak Meryl ya. Menteri luar negeri dulu. Oke. Kita coba ngobrol-ngobrol dulu dengan Ketua Budiman ini. Begini Ketua. Nah, ini kan ini situasinya kalau kita ngobrol di warung kopi, kita dengar aspirasi, percakapan-percakapan di pasar, di KPKP. Situasi sekarang ini kan dampak pandemi ini, daya beli masyarakat ini udah menurun. Di tengah situasi itu ada lagi isu-isu tentang sosial, masalah KC, masalah SARA. Kemudian juga mulai marak spanduk-spanduk tentang Pilpres. Nah, tapi bukan itu yang mau kita bicarakan. Masyarakat ini sekarang galau, Ketua. Dalam situasi yang tak ada duit, mau beli apa-apa nggak bisa. Ini setelah bagaimana kondisi nasib Indonesia ini ke depan pasca 2024? Kalau perubahan jelas ada ya. Perubahan jelas ada, kita tiap hari berubah. Cuma ada perubahan yang lambat, ada perubahan yang cepat.
Mungkin sebelum pandemi perubahannya agak cepat. Tapi setelah pandemi perubahannya lebih cepat, super cepat bahkan. Masalahnya mau berubah ke lebih baik atau buruk. Sampai hari ini perubahannya cukup menyakitkan ya, seperti yang kamu bilang tadi. Sekolah sudah nggak bisa langsung, sudah tidak bisa lagi nongkrong sembarangan di lapo begitu ya, tidak bisa lagi beribadah sesuka hati hari Jumat di masjid, hari Minggu di gereja ya. Kalaupun sholat bareng harus berjarak begitu, kalau ada kebaktian atau ada misa juga tidak bisa sembarangan lagi merapat, tidak lagi kemudian salam damai begitu ya setelah ada kebaktian, sholat setelah misa begitu. Warung-warung tutup segala macam. Kalau kita lihat itu jelas perubahan, tapi jelas perubahannya nggak enak ya. Perubahan itu nggak enak banget ya. Saya juga merasakannya. Ke depan ini menurut Ketua Budiman akan ada perubahan ke arah lebih baik, atau malah dengan situasi yang sekarang ini justru makin anjlok ke depan ini, khususnya pasca 2024? Menurut saya sih akan lebih baik dengan syarat ya. Dengan syarat orang mengubah gaya hidup mereka. Merubah gaya hidup mereka dan mau memanfaatkan alat pertolongan yang disediakan untuk hidup di era sekarang. Ibaratnya gini, kalau kamu tenggelam, nggak bisa berenang, maka kamu harus siap pakai pelampung. Kamu harus mau pakai pelampung, harus mau pakai ban penolong, harus dibimbing oleh mereka yang punya keahlian dan alat-alat untuk menyelamatkan kamu dari tenggelam itu. Itu syaratnya. Mau nggak kita ke arah sana, mau pakai pelampung, kemudian mau ikut tim penolong, tim rescue untuk menolong kita dari ancaman tenggelam ini. Himbauan moral ya, ikat pinggang, kalau lagi susah ya jangan boros. Tapi ini tanggung jawab negara yang sekarang ini dijalankan oleh Presiden Jokowi, apakah sudah on the track? Atau menurut Bung ini justru prediksinya makin kacau? Yang jelas dibandingkan negara-negara lain, dibandingkan negara-negara lain, kita termasuk salah satu baik, Bung. Ya, biasanya selama ini pandemi itu orang dikasih pilihan akan menyelamatkan wealth, kesejahteraan, atau akan menyelamatkan health, kesehatan. Wealth or health, ya, kesejahteraan atau kesehatan. Banyak negara ketika menghadapi COVID kemarin menyerukan lockdown, banyak juga minta lockdown. Jangan perhatikan dulu ekonomi, yang penting health nomor satu. Banyak sih kemudian menerapkan lockdown, ya, ditutup agar bisa dicegah penularan COVID. Lockdown utamakan health atau kesehatan, tapi dikorbankan wealth atau kesejahteraan. Apa yang terjadi, teman-teman? Ternyata sudah berkorbannya banyak, orang dilarang bekerja, orang dilarang berbisnis, ya, orang dilarang bermobilisasi. Tapi nyatanya mereka-mereka yang kemarin pakai lockdown nggak juga menyembuhkan COVID. Ya. Indonesia tidak mengambil jalan itu, Bu. Indonesia hak dan wealth sama-sama dilakukan. Tidak lockdown, tapi membuat pembatasan PPKM di mana ada kegiatan ekonomi diizinkan untuk berkembang. Tentu tidak selamai dulu sebelum pandemi. Tapi dengan adanya PPKM, bisnis berkembang, tapi juga ada pengetatan, ada rem, ada gas, tekan gas, narik rem, tekan gas, narik rem. Apa yang terjadi? Ternyata hari ini kita dari segi aspek health, kesehatan, kita dianggap salah satu yang terbaik di dunia. Yang luar biasa, begitu. Oke, tahan dulu Ketua ya, pendapatnya ini kutanya, aku konfrontir dulu nih sama Kak Meril. Kita juga ingin tahu, itu kan tadi pandangan Ketua sebagai seorang politisi senior. Kalau di lapangan namanya ini kucing tua ini Ketua, pemain lama ya kan, udah malang melintang. Saya coba tanya ke Mbak Meril, apakah pandangan-pandangan atau pendapat atau prediksi Ketua Budiman tadi itu Kak Meril sepakat ini?
Cuman jangan karena ini satu partai, iya aja harus ada beda dong. Jangan jangan menurut, iya kan? Jangan takut berbeda pandangan. Silakan. Jadi Bang, sebenarnya bukan karena satu partai ya, tapi kita satu ideologi gitu loh. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan senior saya di sini Mas Budiman gitu ya. Ditambahkan juga mungkin sebenarnya yang Abang tanya tadi gimana kita ke depannya itu semua tergantung kita gitu. Tadi pertanyaan Abang bagaimana pasca 2024 kan? Kita masih di 2021 Bang, dengan segala macam permasalahan dan banyak yang harus kita benahi bersama ya. Jadi nggak usah tarik panjang dulu sebentar gitu ya. Tapi untuk yang di saat ini menurut saya benar, sepakat yang tadi Mas Budiman sampaikan kalau memang kita penanganan COVID terbaik ya. Kita bersyukur dengan langkah yang diambil oleh Pak Jokowi kemarin, ngegas, tarik ulur dengan PPKM level 4 sehingga kita sekarang udah lebih baik ya. Bahkan kalau di Medan sendiri PPKM kita sudah turun ke level 3. Kemudian pembelajaran tatap muka di bioskop juga akan semakin dibuka secara bertahap dengan tentunya prokes yang ketat. Gitu. Jadi kedepannya menurut saya memang ini adalah tantangan kita bersama. Bagaimana utamanya ya setelah kesehatan tentunya pemulihan ekonomi nasional ini gitu loh, yang dimulai dari pemerintah pusat, daerah sampai ke kabupaten kota. Jadi saya kayak bicara sama jubir Jokowi nih dua-dua ini. Tapi memang betul Bang gitu. Jadi halo Bung Budiman, dengar apa yang dibilang Kak Meril? Halo? Ya. Ketua? Dengar, ya. Maksud saya jadi kayak ngomong sama atau cakap-cakap sama jubir Jokowi nih. Seragam ini, Cok. Apa pandangannya tentang masa dari seluruh keseluruhan yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu semuanya benar? Karena sampaikan tadi tantangan kita bersama, Bang. Tantangan kita bersama untuk memulihkan ini nggak gampang, bukan hanya tugas pemerintah aja. Kita dari segala lintas partai juga pasti harus bekerja keras untuk memulihkan. Oke lah, itu sekarang gini aja, kita balik, kita lebih to the point aja. Oke lah, ini yang dilakukan oleh Pak Joko ini on the track. Yang namanya pemulihan ekonomi dalam situasi pandemi ini kan sudah mulai bergerak, ada pertumbuhan, ada transaksi, ya. Bahkan kata Ketua Budiman sebenarnya dilihat atau dievaluasi dari seluruh program pemulihan ekonomi dalam pandemi ini kita katakan yang terbaik lah dari beberapa negara yang ada ya. Kebijakannya kita tidak terlalu lockdown, kita juga tidak terlalu meluas ya. Jadi tarik tancap gas. Oke. Sekarang begini Bung, prediksinya Ketua ya, dengan situasi yang ada pasca 2024 ya, di situ sudah campur lah, ada potensi ekonomi, ada situasi politik 2024, situasi politiknya juga Ketua udah bisa baca. Partai ini bakal mencalonkan ini, partai ini, jadi masyarakat sebenarnya sudah bisa mengidentifikasi siapa-siapa yang muncul yang akan mimpin ke depan. Baru kemudian tantangan ke depan juga, menurut Bung, ya, menurut Ketua, harusnya kita mulai agak masuk ke politik lah. Kalau ke ekonomi nanti debatable ya. Secara politik, pertama itu menurut Bung seperti apa harusnya orang-orang yang memimpin di 2024 ke depan? Begini, jadi pertama sebelum saya menjawab apa masa depan politik Indonesia 2024 ya, sesuai kalender agenda politik nasional kita ya, 2024 ada pemilu legislatif, ada pilpres ya, ada pilkada juga nantinya ya. Yang harus dicermati adalah memangnya calon-calon ini punya agenda apa untuk Indonesia. Siapapun yang ingin jadi presiden, yang ingin jadi DPR, ingin jadi gubernur, ingin jadi DPRD, ingin jadi wali kota, mungkin Meril suatu saat mencalonkan jadi wali kota, begitu Medan. Memangnya tahun 2024 Meril akan bawa dalam agenda ini dalam agenda waktu di belakang layar. Misal satu, apa misalnya Budiman Sujatmiko mau mencalonkan gubernur DIY, ya nggak mungkin terjadi karena ada pemilihan gubernur di daerah istimewa Yogyakarta ya.
Kira-kira Mama mau bawa apa? Casper mau mencalonkan diri jadi gubernur Sumatera Utara dalam dunia keadaan yang lagi gejolak kayak gini, lagi sangat dinamis kayak gini. Mau bawa agenda apa? Kalau kita dalam cara memilih pemimpin, baik nasional maupun daerah, karena 2024 bukan cuma presiden ya, Bung Casper, ya, bukan cuma presiden ya, tapi juga dari sampai gubernur sampai wali kota. Kalau dalam cara kita masih memilih presiden itu sekedar seperti kontes kecantikan, kontes sekedar Indonesian Idol, saya bisa pastikan Indonesia nggak akan menarik pelajaran positif apapun dari pandemi ini. Indonesia tidak akan menjadi jangan juara, naik kelas pun belum tentu. Kalau cara kita memilih pemimpin nasional, memilih pemimpin Medan, memilih pemimpin Sumatera Utara di 2024 hanya sekedar caranya beauty contest atau kontes kecantikan atau Indonesian Idol atau Medan Idol atau Sumatera Utara Idol. Enggak. Artinya, saya bisa pastikan, saya kebetulan belajar sejarah ya. Ya nggak sebelum selesai. Saya pastikan, saya belajar dari sejarah nih. Saya belajar dari sejarah. Sistem yang sedang dihajar oleh pandemi adalah sistem yang sedang runtuh. Makanya pemimpin-pemimpin yang muncul dari pandemi, pebisnis yang muncul dari pandemi, intelektual yang muncul dari pandemi adalah pemimpin, pebisnis, intelektual yang belajar banyak dari pandemi ini. Kalau mereka tidak mendapatkan ilmu baru dari pandemi ini, seperti juga pandemi 100 tahun yang lalu, dia belajarnya pakai ilmu lama menghadapi situasi baru, saya bisa pastikan nggak akan kemana-mana. Kita nggak dapat pelajaran positif. Jadi menurut saya, kepemimpinan Indonesia, kepemimpinan Medan, kepemimpinan Sumatera Utara adalah mereka yang belajar baik dari pandemi ini, bukan yang sekedar populer. Saya kira itu. Oke, ada yang saya kritisi di situ. Apakah Melo sudah belajar, misalnya jadi wali kota Medan, misalnya gubernur Sumatera Utara, atau wakil wali kota lah minimal? Saya fokus DPRD provinsi dulu, Mas. Belum ada pikiran ke yang lain. Fokus yang ada sekarang dulu kerja, Mas. Ketua, saya mau kasih catatan. Ada 2 poin yang menarik. Ini juga nanti saya tanya ke Meryl ini, Kak Meryl lah. Pertama itu ketua mengkritisi, aku anggaplah mengkritisi itu ya. Pertama, persoalan sistem pemilihan, baik itu di DPR maupun pemilihan presiden. Yang kedua, sosok. Dalam konteks sistem, saat ini kan satu-satunya lembaga atau wadah yang bisa dijadikan tunggangan untuk mensuksesi kepemimpinan nasional, kita fokus presiden lah nih ya. Itu kan cuman partai politik. Ada syarat-syarat undang-undang. Padahal banyak tokoh, banyak warga, baik itu akademisi, intelektual, tokoh masyarakat yang punya jaringan, bahkan yang punya logistik dan punya wawasan seperti Bung Budiman, ya, wawasan yang bagaimana Indonesia ke depan. Orang masih teringat debat-debat bukit algoritma, ya, walaupun di tingkat bawah belum terserap, tapi di tingkat elit menengah itu bombastis. Itu kan mau bikin semacam startup di kawasan Bogor itu, Bung, ya. Itu kalau jadi luar biasa. 15 tahun Amerika itu nyerah sama kita kalau soal teknologi. Orang-orang seperti Bung, seperti Ketua Budiman itu kemudian terugikan atau sistem ini mendiskriminasi, nggak bisa masuk untuk dipilih oleh rakyat karena mekanismenya seperti yang Bung tadi. Ada pertanyaan di situ. Menurut Ketua, ini kita dari segi sistem ya, perlu nggak sih ada alternatif atau ada pasal baru menyangkut pemilihan presiden? Saya nggak sepakat karena negara ini diciptakan bukan sekedar tujuannya memberi hak setiap orang bisa nyalonkan jadi presiden. Tugas negara bukan itu. Adanya Indonesia itu, kita buat Indonesia itu bukan dibuat untuk sekedar memberi hak setiap orang jadi presiden.
Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 jelas kok. Seseorang boleh menjadi presiden, boleh membentuk pemerintahan selama dan sejauh untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, konservasi kedua bangsa. Artinya apa? Intinya adalah bahwa orang bisa mencalonkan diri jadi pemimpin, dan kedua, setelah bisa dicalonkan, dia juga bisa menjalankan pemerintahannya dengan stabil, dengan periode tertentu yang dipilih oleh rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1900, Undang-Undang Dasar yang sudah di amandemen. Oke? Untuk bisa stabilnya pemerintahan, dia butuh dukungan politik. Ada dua jenis dukungan politik. Untuk claiming the power, meraih kekuasaan, ya, claiming the power atau meraih kekuasaan, dukungan politik itu langsung sifatnya dari rakyat. Satu orang, satu suara untuk claiming the power. Tapi tugas orang yang sudah terpilih setelah claiming the power, setelah merebut kekuasaan secara konstitusional, adalah menjalankan pemerintahannya agar bisa memajukan kesejahteraan umum mencerminkan kedua bangsa. Untuk itu, dia harus exercising the power. Exercising the power itu artinya eksekutif dan legislatif. Eksekutif bisa mengajukan rancangan undang-undang, rancangan APBN salah satunya. Legislatif pun bisa. Nah, ketika bertemunya antara eksekutif dan legislatif, itulah si presiden butuh dukungan politik dari partai politik yang ada di DPR. Kalau sebagian kekuasaan di legislatif adalah bagian dari pendukung pemerintah, itu bagus, akan memuluskan proses lahirnya undang-undang. Tapi kalau presidennya sekali independen, dia tidak punya jangkauan, dia tidak punya kekuatan legislatif, ya, baik yang beroposisi ataupun yang mendukungnya, maka dia akan menjadi presiden yang terisolir. Ada kesulitan untuk menjalankan semua visi misi baiknya yang membuat dia jadi presiden, tapi percuma jadi presiden pun nggak bisa jalan itu. Karena dukungan politik dalam politik representasi tidak terjadi. Jadi menurut saya sebagai idealisasi itu ideal. Setiap orang boleh mencalonkan diri jadi presiden tanpa melalui partai. Tapi dalam realita akan kesulitan menjalankan program-programnya. Jadi saya berbicara dalam realita politik kelembagaan. Saya kira itu. Oke, Ketua. Walaupun agak muter ini, belum ketangkap sama. Jadi prinsipnya kan begini, Ketua. Indonesia ini banyak orang-orang baik, ya. Di partai politik ada, di NGO ada, di kampus ada, di pengusaha ada. Jadi untuk bisa kompetisi orang-orang baik, orang-orang yang punya visi ke depan itu, ruang untuk menjadi suksesi nasional itu ada kebutuhan untuk ditambah. Sebenarnya itu aja pertanyaan masyarakat. Masyarakat kepingin, dan ini tadi pesan sebenarnya. Ketua Budiman sepakat nggak dengan ini? Pertanyaannya sederhana kayak kemarin. Polemiknya, sepakat nggak jabatan presiden 3 periode atau tetap 2 periode? Ini ada pertanyaan baru. Sepakat nggak Ketua Budiman ada calon presiden yang independen? Independen di luar dari gabungan itu aja sebenarnya. Tidak sepakat. Karena tidak realistis. Tidak sepakat. Tidak sepakat. Tidak sepakat. Kalau Anda ingin menjadi penguasa, pemimpin, partai politik ada lembaganya. Sebagaimana kalau Anda ingin mempegang senjata, tentara adalah lembaganya. Ya. Kalau Anda ingin pegang menjadi kekuasaan keamanan, polisi adalah lembaganya. Partai politik ada lembaga penyaluran orang untuk punya kehendak berkuasa. Gini loh, Mas Bar. Seorang manusia politik itu 4 syaratnya: punya ide, dekat dengan rakyat, berorganisasi, dan berkehendak berkuasa. Kalau punya ide saja, itu di kampus, intelektualitas. Kalau punya ide dan dekat dengan rakyat, itu bisa di NGO lembaganya. Punya ide dekat dengan rakyat, berorganisasi, itu bisa di ormas, entah ormas petani, entah ormas Nahdlatul Ulama, ya, punya ide dekat dengan rakyat,
dan berorganisasi, ya ormas. Tapi kalau punya ide, dekat dengan rakyat, berorganisasi, dan punya kehendak berkuasa, itu partai politik. Nah, kalau kemudian kalau kehendak berkuasa yang sudah di partai politik, sudah diturunkan lagi ke NGO, diturunkan lagi ke individu, ya berarti ini nggak pas begitu. Enggak, sebentar, saya coba ini ya. Oke, tetap demokrasi itu, yang Bung bilang itu kan salah satu indikator demokrasi itu adalah partai politik. Dan dalam demokrasi itu untuk merebut kekuasaan itu harus melalui partai politik gitu. Itu kan teori lamanya begitu, Bung. Bung juga harus paham bahwasanya sejak reformasi realisasi calon independen itu sudah berlaku loh, Ketua. Di tingkat 2 dan tingkat 1. Artinya ini sukses. Sukses dalam arti mekanisme suksesi kepemimpinan daerah itu ini sejak reformasi berhasil terlaksana. Nah, pertanyaan selanjutnya kemudian ada success story ini ya. Bagaimana kalau ini diterapkan di tingkat nasional gitu, pertanyaan masyarakat. Mungkin muat juga masyarakat dengan parpol ini, kira-kira begitu kurasa. Jadi mereka ingin. Pertanyaan saya balik, efektif tidak? Efektif tidak? Ya saya tanya justru ke ketua ini. Ya enggak, saya balik. Artinya kalau ketua sepakat kan berarti ada usaha mendorong DPR untuk daripada terjadi selama ini. Efektif tidak? Efektif tidak? Oke, coba kita tanya dulu Meryl ini nih. Ayo pertanyaan, menurut Meryl gimana? Efektif tidak? Iya, nggak efektif, Bang. Karena Kenapa? apalagi skala besar juga kan. Nah, makanya tadi kalau Abang tanya pertama, kalau ada yang mau maju dari independen itu hak dia untuk memperjuangkan hal itu. Oke. Hak perorangan itu. Tapi apakah ini diterima atau tidak? Karena harus dibawa ke DPR tentunya, yang merubah undang-undang ini kan artinya DPR dan presiden pemerintah ya tentunya ya. Ya itu kan kembali lagi ke mereka. Tapi kalau Abang tanya ke saya gitu ya, efektif atau enggak, menurut saya tidak akan efektif gitu loh, dan tidak relevan karena skalanya sangat luas. Kayaknya sama nih pendapatnya Meryl dengan Bung ini. Cuman jadi pertanyaan begini, Bung, orang kepingin ini Budiman ini jadi pemimpin ke depan, tapi tidak ada ruang orang mau mencoblos. Ini rugi bangsa ini. Ada orang 10 orang seperti Budiman Sujatmiko yang punya wawasan PC teknologi ke depan. Bukit algoritma itu salah satu gambaran bagaimana wawasan PC Budiman ke depan. Tapi mereka tidak bisa. Gimana itu, Bu? Algoritma atau inovasi teknologi itu nggak ada hubungan dengan politik praktis ya. Itu politik generasional. Politik yang urusnya 5 tahun sekali. Itu politik urusannya politik bangsa 5 tahun ke depan. 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, ya, begitu. Ini nggak ada hubungannya ini. Gini, Ketua. Tetapi orang-orang yang punya wawasan seperti Ketua itu, yang harusnya kan nggak bisa dipisahkan antara politik teknologi ke depan, PC ke depan itu dengan kekuasaan. Nggak akan mungkin ini bisa efektif negara ini ke depan kalau bukan orang-orang seperti Bung yang punya wawasan pemikiran dan gagasan seperti itu yang mimpin. Itu kan berkaitan dengan pertanyaan yang kenapa kamu mengatakan bahwa partai politik tertutup? Kenapa kamu mengatakan sejak dini bahwa partai politik tidak memberikan ruang? Kalau partai politik tertutup, orang seperti Pak Jokowi, ya, konglomerat bukan, tentara bukan, pemimpin partai bukan, ya, profesor bukan, seniman bukan, pengusaha mebel menengah biasa, atau turunan pun bukan. Kalau dikatakan bahwa partai politik, nggak tahu kalau partai politik lain ya, saya nggak mau bicara, kebetulan saya orang PDI Perjuangan, kebetulan Pak Jokowi lewat partai kami, PDI Perjuangan. Bukan konglomerat, bukan pemimpin partai, bukan berdarah biru, nggak ada raden, bukan profesor, bukan orang terkenal yang dapat prestasi macam-macam, bukan punya tambang di mana-mana, pengusaha bebel biasa. Jadi wali kota dikasih, jadi gubernur dikasih, jadi presiden Republik Indonesia 2 periode. Contoh, tunjukkan pada saya contoh yang lebih konkret dari contoh yang barusan saya sebut tentang orang biasa yang jadi punya
kekuasaan luar biasa di Indonesia. Contoh, kasih saya contoh yang lebih konkret dari itu. Contoh dari zero to hero. Kasih contoh yang lebih konkret. Kalau ada yang lebih konkret dan itu tidak lewat partai politik, saya akan setuju pendapatmu. Enggak, saya sepakat dengan ketua. Maksud saya, ya, bukan kita tidak percaya atau mengkritisi partai politik, bukan. Partai politik ini sudah bagus sebagai satu infrastruktur demokrasi, ya. Tetapi yang diinginkan masyarakat itu ada tambahan baru, itu aja. Ini tetap dipelihara karena ini memang indikator demokrasi itu ya partai politik, kebebasan pers. Tetapi dalam konteks problem masyarakat Indonesia ini dibutuhkan semacam satu kepemimpinan nasional yang betul-betul punya visi, punya wawasan, jejak rekam, dan itu masyarakat jadi banyak pilihan. Ini calon dari partai politik, ini calon dari independen. Kira-kira gitu aja, Bung. Maksudnya, enggak, bukan mengkritis itu. Kebetulan saya nggak, agar saya tidak dianggap terlalu PDI Perjuangan ya. Itu juga pendapatnya Bu Mega dalam beberapa pidatonya, juga sering dipidatokan oleh Pak Surya Paloh, ya. Kalau saya harus sebut partai lain, juga dipidatokan oleh ketua-ketua partai lain. Pak Prabowo juga suka berbicara seperti itu, ya. Kemudian juga ya partai-partai lain lah ya, kayak saya sebut ya. Saya sebut 3 aja ya. Kalau saya nyebut PDI Perjuangan aja nanti dikiranya saya jadi jubir partai, padahal enggak. Bu Mega sering berbicara soal kepemimpinan strategis, Pak Surya Paloh sering berbicara kepemimpinan strategis, Pak Prabowo sering berbicara kepemimpinan strategis, siapa lagi? You name it. Pak Mati kenapa? Bung, sebentar, ketua. Ini Meril mau izin katanya, nggak berani, dia mau cabut katanya, mau permisi sama ketua Budiman dulu katanya. Dia ada rapat yang nggak bisa dia tinggalkan. Nah, ini mana tahu? Silakan. Permisi Mas, karena ada harus mengurus rakyat Sumatera Utara, ini lebih penting dari segalanya gitu kan. Ada panggilan tugas, jadi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, lanjut lagi Bang. Silakan lanjut Bang. Ada ke pemirsa waspada, ada pesan atau apa? Lanjut aja Bang. Oke. Ya, Mbak Meril, terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya dan juga ketidaknyamanannya kalau ada yang dirasakan. Minta maaf ya Mbak Meril ya, dan besok-besok mungkin bisa kita undang lagi, menarik ngobrol sama Mbak Meril ya. Terima kasih ya. Bang. Kita lanjut sebentar ketua ya, sekitar 5 menit lagi ketua ya. Halo, coba ya. Udah berapa? Pertanyaan terakhir ini, ketua Bung Budiman. Matilah. Masyarakat mengenal, khususnya di kalangan kampus, kelas menengah, kemudian akademisi, gagasan tentang bukit algoritma. Saya juga sudah baca, cuman masih gantung pemahaman saya. Maksudnya apa itu bukit algoritma itu? Ada pula dananya sampai 18 triliun, sudah ada yang mau investasi, berarti kan luar biasa itu. Kalau itu terrealisir, bingung juga. Pertanyaan kedua, kok Mas Budiman jadi komisaris PT PN, padahal di sana lebih prospektif gitu loh. Ada konglomerat kasih 18 triliun 1 miliar US ya, 1 miliar euro untuk investasi itu. Dan kemarin juga sudah apa katanya, peletakan batu pertama. Apa itu bukit algoritma itu, ketua? Ya, kalau saya jadi komisaris itu lebih pada kewajiban saya pada negara. Ada satu BUMN yang minta bantuan saya untuk menjadi terlibat di dalamnya, saya sumbangkan pikiran saya ya. Kedua, bukit algoritma itu adalah gagasan untuk membuat sebuah tempat, sebuah ekosistem di Indonesia agar ada tempat anak-anak generasi muda yang kreatif dan generasi muda yang imajinatif untuk berkiprah, membangun inovasi dan membangun masa depan dalam kondisi-kondisi, peluang-peluang dan tantangan-tantangan baru yang nggak pernah ada sebelumnya dialami oleh Indonesia akibat revolusi industri 4.0 dan pandemi. Nah, itu ada tempat anak muda Indonesia berimajinasi dan menuangkan imajinasinya menjadi teknologi, begitu. Jadi, ini adalah satu-satunya cara, karena orang Indonesia selamanya hanya kebanyakan jadi konsumen, jadi bangsa pengunduh. Kita ingin Indonesia menjadi bangsa pengunggah,
dengan cara membuat tempat berimajinasi, berkreasi, berinovasi, dan berkolaborasi antar sama anak muda. Saya kira itu, ya. Oke, terima kasih Bung Budiman, Ketua Budiman, diskusinya mencerahkan, ya, banyak gagasan-gagasan dan pendapat yang bisa mudah-mudahan bisa mengedukasi masyarakat. Sukses selalu buat Bung Budiman Sujatmiko. Sukses. Ya, Salam untuk mudah-mudahan. warga Medan dan Sumatera Utara sekitarnya. Saya kangen ini apa namanya, Kitna, minuman jeruk. Oh, ya. Kapan-kapan kalau ke Medan singgah di Waspada TV, Ketua Bung Budiman. Oke, terima kasih. Ya, Vietnam sama apa namanya, Markisa. Oke, oh Markisa, ya. Ya, oke. Oke, terima kasih Bung Budiman ya. Assalamualaikum. Itu tadi diskusi dan bincang-bincang cakap-cakap kami dengan Budiman Sujatmiko dan juga Meryl Saragih, anggota DPRD Sumatera Utara. Mudah-mudahan bincang-bincang percakapan ini bisa kita petik hikmahnya, dapat mengedukasi dan juga mencerahkan pemirsa TV dimanapun berada. Dan kita berharap pemirsa TV Waspada, Lelai, Pak C semuanya, mohon di like, di subscribe, dan ditonton acara kami ini. Salam waspada.